Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 8, kelompok Starling. Kami akan mereport hasil progres kami di report yang ketiga ini. Mulai next. Untuk role A ada Daniel, untuk role B ada Indira, role C ada Reva, dan role D saya sendiri Rizvi. Untuk advisor kami ya ini Dr. Insinyur Edi Suwondo MSc. Untuk yang pertama ada update design, ya ini update 3D CAD modelnya, yang terutama untuk perubahan yang signifikan terjadi pada airfoil wing, ya ini dari NACA 65121 menjadi NACA 631412. Dengan VTP-nya diganti menjadi AR aspek rasio yang bernilai 1,4, C-root bernilai 1,75, dan C-tip 0,7. Berikut 3 view drawing yang sudah diupdate. Boleh next. Kemudian ada aerodynamic analysis yang akan dibawa oleh Daniel Tan. Silakan. Oke, jadi untuk dari wing design tidak ada perubahan yang besar, kecuali untuk dari incidence angle dikurangi dari 3 menjadi 2 dikarenakan berdasarkan perhitungan yang dilakukan selanjutnya ditemukan bahwa pada incidence angle pada 2 saja sudah mencukupi kebutuhan dari ideal lift coefficient pada saat cruise. Next. Selanjutnya, berikut adalah perhitungan menggunakan datcom ada untuk kondisi cruise. Untuk grafik CL versus alpha, CD alpha, dan CL per CD versus alpha. Dengan nilai CL alpha-nya pada kondisi cruise ada 0,09213. Next. Berikut ada performa aerodinamik pada saat take off, yaitu pada CL, CD, dan CLCD alpha. Kondisi take off adalah membutuhkan angle of attack pada 19 derajat, dengan flap sebesar 35 derajat, dengan CL alpha take off adalah 0,091107. Next. Selanjutnya untuk berikut adalah performa untuk landing. Dengan landing sendiri dilakukan pada angle of attack 19 derajat pada kondisi flash 50 derajat defleksi dengan CL alpha pada landing sebesar 0,09111. Next. Berikut merupakan perbandingan drag polar pada bagian cruise, takeoff, dan landing berdasarkan menggunakan perhitungan dasar menggunakan CDO dan hasil drag polar yang didapatkan berdasarkan perhitungan dari datcom. Next. Berikut adalah grafik L per D versus CL untuk menghitung mendapatkan nilai lift coefficient paling baik yang didapatkan pada nilai alpha 0 sampai dengan 3 dengan range CL sebesar 0,454 sampai dengan 0,732. Next. Berikutnya untuk weight dan balance. Oke, untuk yang selanjutnya weight and balance. Di sini kami menggunakan metode dengan weight breakdowning di mana kami mendapatkan untuk struktur engine control dan sistem seperti pada tabel. Dan kami pun membuat 3 skema untuk 3 mission profile, yaitu ground attack, military patrol, dan ferry range. Di mana dapat dilihat dari tabel diperoleh untuk berat masing-masing massa dan dengan MTOW yang dicapai adalah 6.000 dengan XCG 5913 mm. Selanjutnya untuk skema military patrol, di sini kami memperoleh MTO yang sama juga dan XCG-nya kami peroleh 59,22. Untuk skema ferry range, kami memperoleh XCG di 5954 mm. Selanjutnya ini untuk estimasi berat untuk keseluruhan pada ground attack, ferry range, dan military patrol. Untuk take off, landing, dan cruise bisa dilihat untuk besarannya tertera pada tabel. Dan kami memperoleh estimasi untuk CG-nya untuk ground attack sekitar 6,04 meter, military patrol 6,05 meter, dan ferry range 6,08 meter. Dengan estimasi armamen yang kami gunakan, 1 gun, 6 misil, 2 bom, dan 2 roket. Berikut adalah berat. CG yang kami dapatkan dapat dilihat pada potato diagram untuk ketiga misi, yaitu untuk ground attack, patrol, dan ferry range. Untuk tahap selanjutnya adalah structural layout. Di sini kami melakukan structural layout yang pertama untuk wing, diperoleh hasil skin sekitar 5 mm, stringer 3,7, spar untuk yang frontnya 10,2 mm, dan untuk yang rear sparnya 2,9 mm dengan ribs setebal 2,4 mm. Di sini untuk front spar sendiri jaraknya 0,5 dari leading edge dan untuk rear sparnya 1,75 meter dari leading edge. Untuk ribs sendiri terdapat 4 ribs dengan jarak antar ribsnya sekitar 1,05 meter.
Dan untuk ribs kedua dan ribs keempat merupakan hardpoint untuk penempelan armamen itu sendiri. Selanjutnya untuk initial sizing pada HTP dan VTP serta fuselage, di mana untuk HTP dan VTP diperoleh untuk masing-masing ketebalan skin, stringer, spar, dan ribs seperti pada tabel dengan jarak front sparnya sekitar 0,27 meter dari leading edge dan rear sparnya sekitar 0,9 meter dari leading edge. Dengan total ribs yang digunakan untuk HTP dan VTP, kami gunakan sebanyak 6 ribs dengan jarak antar ribsnya 0,3 meter. Dan untuk fuselage sendiri, untuk jarak antar fuselage-nya digunakan 0,2 meter sebanyak 16 buah, dan untuk frame-nya sendiri kami menggunakan jarak 0,38 sebanyak 31 buah dengan frame depth-nya 0,05 meter yang kami gunakan referensi dari Roscam. Selanjutnya untuk landing gear akan disampaikan oleh rekan saya Rizky, silakan. Selanjutnya untuk landing gear design, pertama adalah landing gear konsep. Jadi landing gear yang kami gunakan itu tricycle dengan bersifat yang retractable. Hal ini dikarenakan tricycle itu memiliki maneuverability yang sangat baik. Sedangkan retractable itu karena saat posisi cruise, drag-nya itu cukup signifikan dibandingkan signifikan lebih rendah daripada yang fix. Kemudian diperlukan juga castering wheels, ya ini karena kita ingin landing gear-nya itu dapat di-steer. Kemudian untuk placement-nya terdapat di dalam fuselage, di mana nose gear-nya itu akan meretract secara forward, dikarenakan hal ini bersifat lebih ringan dan juga untuk kondisi failsafe ini bisa menjadi tambahan extra failsafe. Boleh next. Kemudian untuk landing gear position-nya, kami memilih maximum value, kami mengetahui bahwa maximum value dari AB sendiri adalah 0,7 meter, sehingga value dari AB itu kami pilih sebagai 0,3 meter. Dan HF kami pilih sebagai 1,2 meter. Untuk wheel kriterianya, mengingat melihat surface condition, karena ini bersifat military, maka kami menggunakan large well-maintained concrete runways dengan PSI yang cukup tinggi. Untuk ground clearance-nya, kami memilih 1,2 meter, dan ini tuh sesuai dengan ground clearance kriteria, ya ini untuk fuselage range-nya adalah 0,2 sampai 1,2 meter. Untuk take off clearance setelah melakukan perhitungan didapatkan alpha C itu bernilai 76 degree, ya ini melebihi kriteria ini 15 degree. Untuk overturn angle criteria, kita mendapatkan wheel track itu sebesar 2,7 meter, dan mendapatkan juga overturn angle itu 28,4 degree, yang memenuhi kriteria yaitu harus melebihi 25 degree. Untuk tip back requirement-nya, didapatkan alpha TB itu bernilai sekitar 18,8 degree, ya ini melebihi alpha takeoff yang ini bernilai 15 degree. Sedangkan untuk wheelbase-nya, kami memilih wheelbase bernilai 4,1 meter, didapatkan untuk nose landing gear, maksimum load yang di-carry adalah 11.772 Newton, minimum 2.943 Newton. Sedangkan untuk main landing gear, maksimumnya adalah 55.917 Newton, dan minimumnya adalah 47.088 Newton. Dan setelah melakukan perhitungan, didapatkan main landing gear load itu sekitar 86% MTOW, dan nose landing gear load itu 14% MTOW, yang semua memenuhi kriteria. Boleh next. Selanjutnya untuk dynamic load-nya didapatkan bahwa dynamic braking load untuk nose landing gear ya ini bernilai 21.247 Newton. Sehingga dengan melakukan wheel selection lagi didapatkan bahwa untuk military jet aircraft menggunakan wheel tipe 7. Tipe 7 memiliki PSI yang cukup tinggi dan juga digunakan chain tires karena engine yang kami gunakan bersifat rear mounted dan buried. Kemudian dapat dilihat dimensi wheel-nya itu di figure yang sebelah kiri. Kemudian kami memilih landing gear dimensions untuk main landing gear adalah 32 dikali 8,8 dan nose landing gear 18 kali 5,5. Dan ini terdapat datasheet wheel-nya dari Goodyear yang dipilih yang dilingkari dengan yang warna merah. Boleh next. Kemudian ada stability and control analysis. Silakan. Selanjutnya untuk control analysis, stability analysis untuk kalkulasinya, untuk di kiri adalah grafik dari longitudinal trim dari HTP, dari elevator. Di kanan adalah perhitungan dari stability value-nya untuk CM alpha, CM beta, dan CL beta.
Bagian atas perhitungan pada degree tiba-tiba menjadi radian sehingga di kiri bawah. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di laporan. Next. Berikut adalah untuk kontrol capacity dari elevator yang dapat dilihat dari masih cukup memenuhi. Next. Selanjutnya untuk performance analysis. Oke, kemudian performance analysis, jadi berikut ini merupakan kurva drag polar untuk dikonfigurasi dengan take-off landing dan persamaan polinomial. Jadi next. Ya, kemudian kalian masih menggunakan engine yang sama, yaitu PW306A dengan spesifikasi thrust statiknya 26,8 kN dan SFC take-off 0,13 dan yang cruise 0,685. Alasan dipilih engine ini adalah karena thrust to weight ratio-nya lebih baik dibandingkan pilihan engine lainnya. Kemudian untuk engine chart, dilakukan scaling terhadap trend engine turbofan dari buku Sadri. Next. Kemudian untuk grafik thrust versus speed dapat dihitung berdasarkan rumus di slide. Akan tetapi karena kami tidak bisa mendapatkan data parameter yang dibutuhkan untuk menghitung rumus tersebut, maka kami melakukan scaling terhadap grafik engine turbofan dari buku Rostam dan menyesuaikannya dengan spesifikasi engine yang kami gunakan. Next. Nah, untuk take-off performance, kami melakukan analisis mengikuti rumus dari presentasi APPT, di mana fase take-off dibagi menjadi dua, yaitu ground run dan airborne distance. Next. Kemudian ini merupakan parameter yang digunakan dalam perhitungan, sehingga didapatkan take-off run 2.777,65 feet. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil desain masih memenuhi DRO, atau di bawah 4.000 feet. Next. Kemudian untuk landing performance, sumbernya masih sama, yaitu dari slide APPT. Di sini fasenya dibagi dua menjadi fase approach dan transisi flare. Kemudian fase ground run juga dibagi dua ketika aircraft touchdown hingga melakukan braking, dan fase keduanya yaitu jarak dari mulai brakingnya hingga berhenti. Next. Nah, ini adalah parameter landing, yaitu untuk kondisi 85% MTOW. Nah, ini juga bersumber dari buku Rostam, perhitungan aerodynamic dan juga slide APPT, sehingga dihitung kecepatan approach dan touchdown sebagai berikut. Sehingga didapatkan landing run totalnya adalah 3.824,84 feet. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil desain masih memenuhi DRO atau di bawah 4.000 feet. Next. Kemudian ini climb performance, jadi analisis ini menggunakan sumber di Rostam dengan rumus sebagai berikut. Di sini diasumsikan bahwa climb terjadi pada suatu kecepatan konstan atau 2F speed sebesar 250,7 knots. Kemudian kondisi atmosfer bisa dihitung dengan rumus yang ada di slide. Parameternya ini didapatkan dari perhitungan untuk kondisi 75% MTOW. Dan maksimum ROC yang didapatkan yaitu 85,1 feet per menit. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil masih memenuhi DRO. Next. Kemudian untuk menghitung service sailing akan menggunakan data perhitungan ROC di section sebelumnya. Jadi akan dicari ketinggian berdasarkan maksimum ROC-nya. Kemudian dari sumber Sadri, ketinggian service sailing itu ada pada ROC 0,5 meter per second, cruise sailing itu untuk 1,5 meter per second, absolute sailing 0 meter per second, dan combat sailing ROC 2,5 meter per second. Sehingga didapatkan hasilnya pada tabel untuk service sailing sebesar 49.062,1 feet. Dan ini masih memenuhi DRO di atas 40.000 feet. Next. Kemudian dianalisis juga performa untuk setiap misi pesawat. Yang pertama adalah ferry. Jadi di sini akan dihitung range-nya menggunakan rumus di slide untuk fase climb dan cruise-nya. Sehingga didapatkan range ferry sebesar 3.589,2 km. Hal ini, hasil desain ini masih memenuhi DRO, yaitu di atas 2.000 km. Next. Kemudian ini misi kedua, yaitu patrol, air patrol. Jadi rumus perhitungan range masih sama dengan sebelumnya, tapi di sini akan dihitung untuk fase climb, cruise, loiter, dan manuver. Kemudian untuk waktunya akan dihitung dengan rumus endurance seperti yang ada di slide. Sehingga didapatkan radius of action misi patrol itu sebesar 989,93 nautical miles, waktu loiter 107 menit, dan waktu manuver 11 menit. Di mana ketiga hasil tersebut masih memenuhi DRO. Next.
Kemudian misi ketiga adalah ground attack yang dihitung menggunakan rumus yang sama dengan misi sebelumnya. Di sini didapatkan radius of action ground attack itu sebesar 538,38 nautical miles dan radius of action untuk fase dash sebesar 70,23 nautical miles. Kedua hal tersebut masih memenuhi DRO. Next. Kemudian dihitung juga endurance untuk dalam melakukan training flight didapatkan hasilnya 4,2 jam yang masih memenuhi DRO. Next. Kemudian ini untuk perhitungan stall speed-nya untuk kondisi MPOE 70%. Didapatkan nilai stall speed 89,99 atau 90 knot sehingga masih memenuhi DRO. Next. Kemudian untuk perhitungan maksimum cruise speed dilakukan menggunakan kurva excess power, di mana dapat diketahui bahwa cruise terjadi ketika power available sama dengan power required. Itu pada titik di mana kedua kurva saling bertumpuan. Nah, di sini nilai max speed akan diambil dari titik tumpu yang paling tinggi. Dan dari kurva didapatkan kecepatan maksimumnya sebesar 0,858 Mach untuk 80% MTOW. Sehingga hasil tersebut masih memenuhi DRO. Next. Kemudian ini adalah perhitungan payload range untuk maksimum payload, patrol, dan juga ferry. Next. Dan terakhir ini adalah kurva flight envelope untuk load 8, positif 8, dan juga minus 3. Di sini dapatkan maksimum P-nya dari yang sudah didapatkan tadi, 252,92 meter per second, dan kecepatan dive-nya 225,07 meter per second. Next. Kemudian cost analysis akan dilakukan teman. Selanjutnya untuk cost analysis, boleh next. Kemudian saya akan menjelaskan terkait cost analysis, boleh next. Untuk input datanya sendiri dapat dilihat di tabel-tabel berikut, tapi untuk mungkin yang paling signifikan yang memengaruhi nilai dari penjualan aircraft-nya sendiri terletak pada hourly rate, di mana awalnya base year yang kami gunakan adalah pada tahun 2020 yang kemudian kami adjust terhadap inflasi pada tahun 2022. Kemudian kami juga menetapkan untuk material factor-nya ini bernilai 2,2 dikarenakan kami menggunakan komposit, yaitu sekitar 10% dari total aircraft-nya. Dan kemudian kami juga menetapkan cost engine-nya itu seharga $2,651,976. Ini merupakan nilai jual dari engine-nya setelah inflasi atau dikonversi ke tahun 2022. Boleh next. Maka didapatkan price estimation-nya menggunakan metode ROSCAM, yaitu untuk production quantity 100 pada tahun 2022 bernilai 15.607.952, sedangkan pada tahun 2027 $16.701.200. Kemudian untuk dilihat perbandingan dengan kompetisi, bahwa nilai jual dari JPRT-1 ini kurang lebih kompetitif dikarenakan tidak jauh dan untuk harganya sendiri itu di tengah-tengah. Sekian, boleh next. Sekian dari kelompok kami untuk progress report-nya. Mohon maaf bila ada kata dan terima kasih.